teman-teman, aku lagi di Galeri Bursa Efek Indonesia. Kita mau lihat-lihat apa aja sih yang ada di sini. Yuk ikutin keseruannya. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Luffy Agil, Dian Widiatama, Rehan Rizky, Hafiz Arkan Aliansyah, dan Danang Danu. Kami ucapkan selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah sering kalian dengar, tapi sering juga bikin bingung. Apa sih yang bakal kita bahas? Ya, kita bakal bahas saham. Tapi tenang, kita akan bahas dengan cara yang simpel dan mudah dipahami. Saham bukan cuma tentang angka-angka yang naik turun di layar. Ini adalah cara kita berinvestasi di masa depan, mendukung perusahaan yang kita percayai, dan tentu saja mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, apakah kamu siap untuk menggali lebih dalam dan menemukan saham yang cocok untuk portofolio kamu? Yuk, kita mulai. Dalam proyek sebelumnya kita sudah membahas mengenai perencanaan keuangan dan budgeting. Dalam pembahasan tersebut, kami membuat diagram pembagian untuk kebutuhan dan pengeluaran yang telah disesuaikan dari pemasukan yang telah kami dapat. Dan telah kami jelaskan mengenai cara kami dalam memilih investasi beserta dengan alasannya. Berikut adalah review pemilihan investasi dari kelompok kami. Dari data budget rules kami akan merencanakan investasi sesuai dengan keinginan masing-masing. Didapatkan keputusan sebagai berikut. Saya sendiri memilih saham. Sebagai pelajar, saya memilih investasi saham dibandingkan jenis investasi lainnya karena beberapa alasan. Yang pertama, saham punya potensi keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Meskipun resikonya juga besar, saham memberi kesempatan buat saya yang punya modal kecil untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih signifikan dibandingkan instrumen lain seperti deposito atau reksadana pasar uang yang biasanya lebih stabil, tapi keuntungannya juga lebih kecil. Saya memilih saham karena sebagai mahasiswa yang hanya memiliki satu sumber pemasukan dari uang jajan per bulannya, menurut saya saham memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya. Sementara modal awal yang dibutuhkan juga relatif kecil sehingga cocok untuk mahasiswa yang ingin memulai berinvestasi. Selain itu, akses yang mudah melalui aplikasi yang sangat membantu saya dalam mempelajari pasar modal secara langsung. Dengan pemasukan 800.000 per bulannya, saya dapat menyisihkan 10% dari uang jajan tersebut senilai Rp80.000 per bulan untuk berinvestasi saham melalui aplikasi yang saya percaya. Saya memilih investasi deposito karena bagi mahasiswa seperti saya yang mencari kestabilan dan kemudahan, deposito adalah pilihan aman, terutama jika mereka belum siap menghadapi risiko fluktuasi di instrumen investasi yang lebih kompleks. Alasannya karena aman dan stabil. Deposito terjamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS sehingga terhindar dari risiko gagal bayar. Deposito juga tidak terpengaruh oleh pergerakan pasar sehingga nilai investasinya tidak akan merosot jauh. Karena deposito bisa menjadi langkah awal untuk para mahasiswa yang baru belajar tentang memahami dasar-dasar investasi tanpa risiko yang besar. Ini membantu saya mengenal konsep imbal hasil, tenor, dan mekanisme penyimpanan dana. Alasan saya memilih saham karena produknya sering digunakan setiap hari sehingga mudah dipantau. Dibanding investasi yang lain, saham juga memiliki resiko yang lebih kecil dibanding investasi lainnya atau low risk high return. Saya lebih memilih saham dibandingkan investasi lainnya karena sebagai seorang mahasiswa dengan pemasukan yang terbatas, saham memungkinkan saya untuk mulai berinvestasi dengan modal yang kecil. Selain itu, saya bisa memilih saham-saham yang sesuai dengan kemampuan finansial saya dan memiliki potensi keuntungan yang jauh lebih tinggi dalam jangka waktu panjang dibandingkan tabungan biasa. Saham juga memberikan fleksibilitas karena saya bisa menjual kapan saja jika membutuhkan dana mendesak. Dengan belajar dan memahami resikonya, investasi saham menjadi cara yang baik untuk menabung dan mempersiapkan masa depan finansial sejak dini. Sudah lihat kan pemilihan investasi dari kelompok kami? Sekarang, kami akan memberikan penjelasan dan tutorial bagaimana cara kami berinvestasi di aplikasi Poems. Sebelum masuk ke tutorial, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Poems. Selanjutnya, info atau penjelasan tentang aplikasi Poems. Aplikasi Poems adalah aplikasi untuk berinvestasi di pasar modal yang dikembangkan oleh Philips Sekuritas Indonesia. Nah, aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi saham, reksadana, dan ETF secara online.
Philips Sekuritas Indonesia adalah perusahaan sekuritas yang berpusat di Jakarta dan telah beroperasi sejak 1989. Perusahaan ini awalnya didirikan pada tahun 1989 dengan nama Santana Jaya Sejati dan pada tahun 2003 namanya diubah menjadi Philips Sekuritas Indonesia hingga tahun 2017. Philips Sekuritas Indonesia resmi terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia pada tahun 1989. Perusahaan ini merupakan bagian dari Philips Capital Singapura, sebuah perusahaan jasa keuangan yang bergerak di bidang pengelolaan dana, pengelolaan akun, perencanaan asuransi, sekuritas, dan perdagangan saham online. Philips Capital saat ini beroperasi di 16 negara, termasuk Indonesia. Perusahaan Philips Sekuritas Indonesia melalui aplikasi Poems dan mendanai kami untuk trading di akun virtual dengan nominal 1 miliar yang akan kami gunakan untuk berinvestasi di pasar modal yang disediakan oleh Philips Sekuritas Indonesia. Kami akan memberikan tutorial cara membeli dan menjual saham di aplikasi Poems. Yang pertama, tentunya teman-teman harus memiliki aplikasi Poems agar bisa masuk ke aplikasinya. Kalian dapat mengunduh aplikasi Poems di Google Play Store atau di App Store. Yang kedua, login aplikasi Poems ID. Caranya gimana? Masukkan Poems ID, password, dan PIN kode yang akan teman-teman dapatkan ketika proses pembuatan rekening efek telah selesai melalui email yang telah didaftarkan. Berikut adalah tampilan Poems. Di sini kami ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada saham atau prostok, yang kedua reksadana atau profan, dan yang terakhir itu obligasi atau probonds. Karena akses yang kami miliki hanya virtual account, jadi kami memberikan tutorial cara membeli dan menjual saham pada aplikasi Poems di virtual account. Cara membeli saham di aplikasi Poems. Tekan tombol buy or sell yang terdapat pada shortcut menu bagian bawah atau di dalam menu trade. Lakukan pencaharian berdasarkan kode saham atau nama saham yang teman-teman ingin transaksikan nih. Kemudian pencaharian juga dapat di short atau berdasarkan urutan alfabet, highest close price maupun lowest close price. Yang kedua, setelah menentukan saham yang teman-teman ingin beli, kita akan masuk ke halaman order form. Kemudian, masukkan harga yang diinginkan pada kolom price. Contohnya, 600 untuk 1 lot, dan jumlah lot saham yang diinginkan pada kolom quantity atau lots. Contohnya, kita membeli sebanyak 250 lot, lalu swipe ke kiri untuk melihat order status. Setelah teman-teman yakin untuk membeli saham yang diinginkan, tekan tombol buy. Perlu teman-teman ketahui, setiap jumlah 1 lot saham setara dengan 100 lembar saham. Informasi yang terdapat dalam order form yang pertama ada more info, informasi saham berdasarkan data fundamental dan informasi transaksi harian secara lengkap. Yang selanjutnya ada last, menunjukkan harga kejadian terakhir di pasar. Yang selanjutnya ada change, menunjukkan kenaikan atau penurunan harga sejak perdagangan dibuka pada hari itu. Jika ada simbol plus, maka dia naik, jika ada simbol min, maka sebaliknya. Dan yang terakhir ada multiplier, angka penggali untuk meningkatkan pembelian saham melebihi cash yang dimiliki. Setelah menekan tombol buy, teman-teman akan masuk ke halaman konfirmasi. Dalam halaman ini akan diinformasikan harga per lot, jumlah lot, serta dana yang akan dibayarkan. Kemudian tekan tombol submit. Keempat, tekan tombol OK untuk menutup informasi pemesanan. Dan antrian saham yang sudah dibeli sudah masuk ke bursa. Kelima, cara menjual saham. Dalam menu portofolio, teman-teman dapat melihat posisi keuntungan atau kerugian atas saham yang dimiliki berdasarkan nilai saham secara real time. Teman-teman juga dapat melakukan penjualan atas saham tersebut. Yang pertama, pilih saham pada list portofolio yang ingin dijual. Kemudian masukkan harga pada kolom price dan tentukan quantity atau lots yang diinginkan. Selanjutnya tekan tombol sell. Yang ketiga, ketika teman-teman ingin menjual saham yang diinginkan, klik shortcut sell di menu utama. Lalu masukkan harga saham atau price dan jumlah saham atau quantity yang ingin dijual. Setelah itu klik tombol submit. Yang keempat, tekan tombol OK untuk menutup informasi penjualan dan antrian saham yang dijual sudah masuk ke bursa. Alasan kelompok kami memilih saham bank dibanding saham yang lain. Yang pertama itu ada Bank BCA. Kenapa kita pilih Bank BCA? Karena BCA dikenal dengan kinerja keuangan yang sangat stabil dan memiliki salah satu rasio profitabilitas terbaik di Indonesia. Selain itu, BCA juga memiliki basis nasabah yang besar dan jangkauan layanan yang luas, baik dari sektor retail maupun sektor korporasi. Bank ini juga dikenal dengan inovasi digital yang memudahkan nasabah dan mendukung pertumbuhan di masa depan. Keunggulannya yaitu stabilitas keuangan, pengelolaan yang efisien, dan inovasi digital. Bank BNI atau BBNI. Alasan pemilihannya, BNI merupakan bank yang memiliki jaringan internasional dan fokus pada sektor korporasi dan UMKM. BNI juga memiliki potensi pertumbuhan yang baik karena ekspansi layanan digital dan pembiayaan untuk sektor-sektor yang berkembang. Dengan adanya dukungan pemerintah dalam sektor UMKM, BNI bisa mendapatkan keuntungan dari segmen ini. Keunggulannya,
fokus pada UMKM, dukungan sektor publik, dan ekspansi digital. Saya lebih memilih investasi pada saham Bank BRI karena bank ini merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar dan paling stabil di Indonesia. Dengan fokus kuat pada segmen mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terus berkembang. Selain itu, saham BRI sering memberikan dividen yang menarik, menjadikannya pilihan tepat bagi investor yang mencari keuntungan jangka panjang maupun pendapatan pasif. Kinerja saham BRI juga mencerminkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga potensi nilai investasinya menjanjikan. Keunggulannya, fokusnya pada UMKM, pertumbuhan ekonomi di sektor mikro, dan dukungan oleh pemerintah. Alasan membeli saham BMRI karena adalah mandiri bank terbesar di Indonesia dengan layanan yang sangat luas, mencakup segmen retail, korporasi, dan investasi. Mandiri memiliki banyak anak perusahaan yang berfokus pada sektor keuangan lainnya, seperti asuransi dan sekuritas, yang dapat memberikan pendapatan tambahan. Selain itu, Mandiri juga berfokus pada transformasi digital yang mendukung kinerja di masa depan. Keunggulan dari Mandiri ini adalah diversifikasi produk dan layanan transformasi digital dan basis pelanggan yang besar. Selanjutnya, Borneo Lumbung Energi dan Metal (TBK) atau yang disebut dengan brand. Alasan kami membeli brand yaitu karena brand bergerak di sektor energi, terutama batubara dan logam. Perusahaan ini memiliki cadangan batubara yang besar dan potensi ekspansi yang baik di pasar global. Dengan permintaan batubara yang masih tinggi di beberapa negara berkembang, brand memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang stabil. Selain itu, perusahaan ini juga terlibat dalam logam yang memberikan diversifikasi pendapatan. Nah, keunggulan dari brand yang pertama itu adalah potensi pertumbuhan sektor energi, yang kedua cadangan batubara yang besar, dan yang ketiga diversifikasi bisnis. Apapun pilihan saham yang kamu ambil, pastikan itu sudah sesuai dengan tujuan finansial dan risiko pribadi kamu. Jangan lupa untuk terus belajar, terus memantau pasar, dan yang paling penting, jangan terburu-buru. Investasi adalah perjalanan, bukan perlombaan. Kami telah melakukan investasi di beberapa saham melalui aplikasi Poems. Pada minggu pertama setelah berinvestasi, kami mengalami kerugian sebesar 66 juta yang dapat dilihat pada laporan investasi berikut ini. Pada minggu kedua, saham kami mengalami kenaikan yang cukup signifikan, menghasilkan laba atau keuntungan lebih dari 2 miliar rupiah, seperti yang terlihat pada laporan berikut ini. Jadi, setelah melihat potensi dan resiko dari saham-saham yang telah kita bahas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap pilihan investasi membawa peluang dan tantangannya masing-masing. Tapi ingat, investasi bukan hanya tentang memilih yang terbaik, tapi juga tentang memahami dan mengelola resiko dengan bijak. Seperti kata pepatah, resiko adalah harga yang harus dibayar untuk peluang. Demikian penjelasan kami mengenai tutorial penggunaan aplikasi Poems dan laporan investasi yang dapat kami sajikan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru untuk perjalanan investasi kamu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk tips investasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.